Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang ritual daur hidup masyarakat Sumbawa. Ada 3 fase yang dilalui oleh masyarakat Sumbawa. Yang pertama ada fase bayi sampai dengan anak-anak, fase kedua yaitu fase remaja, dan yang ketiga adalah fase dewasa. Kita mulai dari fase bayi sampai dengan anak-anak. Di fase bayi sampai dengan anak-anak ini ada 8 ritual yang dilaksanakan. Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah bisutian. Ketika bayi dalam kandungan berumur 7 bulan, diadakan upacara bisutian. Upacara tersebut terutama dilakukan pada masa hamil anak pertama. Upacara ini disertai dengan sarakal, dengan tujuan agar ibu dan bayi mendapatkan keselamatan selama masa kehamilan dan melahirkan. Yang kedua ada istilah gunting bulu. Setelah bayi dilahirkan dan pusarnya telah sembuh, dilakukan upacara gunting bulu. Upacara ini sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi. Pada prosesinya, rambut bayi dipotong secara simbolis sambil diiringi dengan sarakal. Ritual yang ketiga diberi nama dengan nama turin tanak. Setelah bayi berumur 1 tahun atau dapat berjalan, maka dilakukan acara turin tanak. Anak dituntun sambil berjalan di atas tanah. Hal tersebut bermaksud untuk memperkenalkan si anak pada tempat ia akan melanjutkan kehidupan berikutnya. Ritual yang keempat ada yang disebut dengan basunat. Pada saat anak berusia 7-10 tahun, anak akan dihitankan, baik laki-laki maupun perempuan. Basunat berfungsi untuk membersihkan diri dari segala macam bentuk kotoran. Selain itu, basunat juga merupakan syariat Islam dan bentuk sifat rela berkorban. Ritual yang kelima ada yang disebut dengan tamalamung. Proses tamalamung dikhususkan hanya untuk anak perempuan yang bersamaan dengan prosesi basunat. Mempersiapkan lamung pini 7 warna. 7 warna memiliki makna filosofi dalam kehidupan, seperti ada 7 hari dalam 1 minggu, ada 7 surga, 7 neraka, dan ada 7 lapis langit. Prosesi yang keenam setelah tamalamung yaitu turin berang. Setelah basunat, kurang lebih 1 minggu diadakan upacara turin berang. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan bercak darah dengan kegiatan saling siram atau istilahnya adalah basa resit sambil diiringi dengan musik gong genang. Tujuan prosesi turin berang yaitu tolak bala. Prosesi yang ketujuh ada yang disebut dengan bateruk. Setelah basunat, anak perempuan akan dilubangi cuping telinganya atau disebut dengan bateruk dan dipasangi anting. Kemudian prosesi terakhir yaitu ada namanya dengan tamangaji. Prosesi tamangaji merupakan hal yang wajib untuk membina akhlakul karimah, menanamkan nilai-nilai islami pada anak sejak dini. Itulah 8 ritual yang dilaksanakan di fase bayi sampai dengan anak-anak. Kita masuk ke fase remaja. Di fase remaja ini ada 3 ritual yang dilaksanakan. Yang pertama ada yang disebut dengan barasa atau asa isit. Barasa adalah upacara membersihkan gigi dengan menggunakan langas, yaitu abu sisa pembakaran, agar gigi tampak bersih, indah, dan rapi. Filosofi yang ditanamkan dalam prosesi tersebut adalah untuk santun dalam bertutur kata. Yang kedua ada prosesi gita diri. Dalam fase ini dilakukan oleh remaja gadis yang baru pertama kali menstruasi dengan cara mengambil sedikit darah menstruasi dengan menggunakan jari tengah dengan membaca syahadat sebanyak 3 kali. Hal ini dimaksudkan agar remaja gadis tetap mempunyai kecantikan lahir batin. Selain itu, remaja gadis sudah mulai menjaga hubungan dengan lawan jenis serta bertanggung jawab dalam keimanannya. Pada fase ini, remaja gadis diharuskan belajar berbagai macam keterampilan seperti memasak, menenun, merias diri, dan lain-lain sebagai bekal untuk hidup berumah tangga di kemudian hari. Kemudian ritual terakhir yaitu ada dinamakan dengan tripi. Pada saat memasuki masa pubertas, remaja pria ditandai dengan mimpi basah.
Apabila mengalami hal tersebut, maka wajib hukumnya untuk mandi junub atau mandi besar. Hal tersebut dilakukan agar dalam melaksanakan ibadah sah hukumnya. Setelah melewati 3 ritual di fase remaja, maka memasuki fase dewasa. Pada masyarakat Samawa dikenal istilah samulung. Samulung adalah dijodohkan sedari kecil yang memiliki pertalian darah, sahabat dan kerabat atau orang dekat. Seiring berjalannya waktu, budaya samulung mulai ditinggalkan karena perkembangan zaman. Zaman sekarang, setelah anak taruna dadara, yaitu jejaka dan gadis, selesai menempuh pendidikan, maka mulailah ia bagila dan ramanjeng, yaitu istilahnya bertandang dan pacaran. Apabila ia telah siap secara mental dan material, maka si taruna ingin rabalipara, yaitu berumah tangga. Dengan demikian, si taruna siap untuk yasukat atau dinikahkan. Di kegiatan basukat ini ada beberapa ritual atau prosesi yang dilaksanakan. Ada yang pertama yang disebut dengan bajajak. Bajajak adalah proses menjajaki, di mana pihak calon mempelai laki-laki mengirim utusan ke pihak calon mempelai wanita untuk menanyakan apakah si gadis sudah ada yang melamar atau tidak. Setelah prosesi bajajak, ada yang disebut dengan bakatoan. Pihak keluarga pria pergi meminang dengan penuh pengharapan dan kerendahan hati. Sebelum prosesi bakatoan dilaksanakan, seseorang diutus dari pihak laki-laki pergi ke orang tua pihak perempuan untuk memberitahukan bahwa akan datang rombongan dari pihak laki-laki pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak laki-laki. Jika bakatoan tidak dilakukan, maka tidak akan adanya sebuah pernikahan. Prosesi yang ketiga yaitu ada istilah basaputis. Setelah pinangan atau permintaan diterima, pihak keluarga memusyawarahkan besarnya biaya yang dibebankan kepada pihak pria yang disebut dengan istilah sowan lemar. Setelah disepakati, maka dengan upacara sederhana, pihak pria mengantar cincin emas atau bakal baju dan lain-lainnya yang diletakkan dalam sito. Pada prosesi ini, kedua belah pihak menentukan hari baik dan bulan baik atau istilahnya adalah ete anu untuk mengawali hari persiapan perkawinan mulai dari tamaboat, badak, nyorong nikah, dan basai. Prosesi selanjutnya ada yang disebut dengan bada pengantan. Bada merupakan prosesi memberitahukan kepada si gadis bahwa ia akan dinikahkan. Biasanya orang tua mengungkapkan dengan kalimat munte mulai petangta anuta kubada kau man molis tama apa yaku sebalir para kau ke si iek anak depremu. Setelah mendengar kalimat tersebut, si gadis akan menangis terharu karena ia akan melepas masa gadisnya dan mungkin akan terpisah dengan orang tuanya. Setelah itu, para tetangga datang untuk begonteng atau basa nentek pangrantok, yaitu memukul lesung dengan alu dalam suasana yang sangat sendu. Yang kelima, ada istilah basaputis. Basaputis merupakan prosesi menumbuk padi sambil bagandang, yaitu menembangkan lawas pada saat prosesi berlangsung. Nujarame dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sekitar pada pagi hari untuk meringankan beban pihak mempelai pria, yaitu antat panulung. Selanjutnya yang keenam, ada istilah nyorong. Pihak pengantin laki-laki mengantarkan biaya dan perlengkapan perkawinan atau sowan lemar sambil diiringi ratib Rabana Udi. Perlengkapan itu adalah semua kelengkapan yang telah disepakati pada saat kegiatan basaputis yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan perkawinan, baik untuk acara nikah maupun tokal basai. Sering terjadi bahwa barang-barang tersebut juga dihajatkan untuk kelengkapan kedua pengantin setelah mereka hidup berumah tangga kelak. Barang-barang tersebut diantarkan secara beramai-ramai dan dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Biasanya barang-barang yang diantar berupa bahan-bahan makanan pokok, bahan pembuat kue, ternak, pakaian, serta tempat tidur. Nyorong bertujuan untuk membantu dan meringankan beban keluarga pihak pengantin perempuan dalam menghadapi upacara tokal basai, juga sebagai acara silaturahmi antara kedua pihak keluarga pengantin. Sesampainya di rumah calon pengantin perempuan, rombongan nyorong ini disambut dengan acara rabalas lawas
sehingga membuat suasana penuh keakraban, dan kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan barang-barang kepada pihak keluarga pengantin perempuan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada namanya istilah tamak kengkam. Sejak mulai prosesi pada pengantin, baik si dadara maupun si taruna dipingit yang disebut dengan tamak kengkam kalau dalam istilah tradisi Sumbawa. Tamak kengkam bertujuan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada kedua calon pengantin. Pada prosesi ini, kedua calon pengantin membersihkan badan agar tampak cantik dan gagah. Adapun prosesi membersihkan badan sebagai berikut. Untuk mempersiapkan kedua mempelai dalam menghadapi upacara selanjutnya dengan barodak kapancar, dalam upacara tersebut, calon pengantin dilulur dengan ramuan tradisional yang disebut dengan odak. Kedua calon pengantin dibersihkan badan dan kulitnya oleh ina odak dengan cara dilulur atau barodak, mandi uap atau barasit, dinai atau rapancar, dan dicukur atau badait. Setelah itu, kedua calon pengantin dimandikan oleh dukun atau sando agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Odak dibuat dari ramuan kulit-kulit beberapa jenis pohon yang serbaguna yang diproses secara khusus, yaitu ditumbuk halus. Fungsi utama odak adalah agar kulit menjadi kuning dan halus. Di samping itu, dengan ramuan daun pancar atau pemerah kuku, kedua mempelai dicat kukunya, kaki maupun tangan oleh ina odak, petugas khusus sebagai juru rias. Selain yang bersifat fisik, selama menjalani proses barodak, kepada mereka diajarkan pula hal-hal yang berhubungan dengan persiapan menjadi suami istri, termasuk menjaga makanan dan minuman. Yang kedelapan, nikah. Nikah adalah upacara yang umumnya sama dengan yang berlaku di daerah lainnya, yaitu pengucapan ijab kabul sesuai dengan syariat agama yang dianut oleh masyarakat Samawa. Tempat pelaksanaannya dilakukan di rumah atau di masjid. Selanjutnya yang ke-9 maksud saya, ada yang disebut dengan pengantin rame mesa. Sebelum kedua mempelai tokal basai, calon pengantin mengadakan upacara rame mesa, yaitu kedua mempelai mengadakan pesta di rumahnya masing-masing yang dihadiri oleh kerabat dan tetangga dekat dengan dihibur oleh ratib atau sakeco. Yang ke-10, pangantan nginring. Sebelum kedua mempelai tokal basai, calon pengantin mengadakan upacara rame mesa, yaitu kedua mempelai mengadakan pesta di rumahnya masing-masing dihadiri oleh kerabat dan tetangga dekat dengan dihibur oleh ratib atau sakeco. Memberi hadiah berupa keping uang logam atau emas yang dimasukkan ke dalam pego, wadah sejenis bokor yang terbuat dari kuningan atau emas, sebagai penanda bahwa ia datang dengan serba berkecukupan. Prosesi berupa hanya bersifat simbolis. Prosesi selanjutnya yaitu yang ke-11, basai. Sebelum tokal basai, pengantin laki-laki masuk ke kamar pengantin wanita, mendekatinya dan meletakkan telapak tangan ke atas ubun-ubun mempelai wanita sambil mengucapkan doa. Setelah itu, keduanya berjalan menuju ke tempat resepsi perkawinan ditemani oleh ina paraja yang berfungsi sebagai orang tua mereka selama prosesi. Pada zaman dahulu, antara pengantin pria dan wanita tidak saling mengenal, maka salah satu kewajiban ina paraja mengakrabkan kedua pengantin. Selanjutnya, ada tokal basai. Setelah basai, kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan seperti raja semalam sambil diiringi berbagai macam hiburan. Kedua pihak pengantin menyampaikan nasihat untuk pegangan kedua pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ada beberapa perlengkapan perkawinan yang digunakan oleh pengantin. Untuk pengantin pria, yang pertama ada mahkota yang disebut dengan pasigar. Yang kedua, baju beludru berwarna gelap dan bersulam benang emas atau disebut dengan lamung pengantin. Yang ketiga, selempang emas yang dipasang menyilang disebut dengan istilah simbagang. Kemudian yang keempat, celana panjang bersulam benang emas disebut dengan saluar belu. Yang kelima, ada sarung yang dilipat sampai lutut, istilahnya adalah topi. Yang keenam, keris dengan hiasan yang bergantung pada gagangnya dengan nama mayal. Yang ketujuh, sapu tangan dengan berhiaskan daun perak di pinggirnya, disebut dengan nama kida sangi. Kemudian pengantin wanita.
Perlengkapannya yang pertama sama, yaitu mahkota, namun namanya berbeda. Di sini namanya adalah janeng atau sua. Kemudian yang kedua, baju adat bersulam, disebut dengan lamu pini. Yang ketiga, rok bersusun bersulam benang emas berukuran pendek dan panjang, disebut dengan tope pene dan tope belo. Yang keempat, ada sanggul, yaitu punyung lakang. Yang kelima, hiasan berupa kembang yang terbuat dari perak, disebut dengan kemang sanentek. Yang keenam, ada hiasan sanggul yang terurai, disebut dengan istilah bunje. Yang ketujuh, anting-anting panjang, disebut dengan istilah bengkal taroe. Yang kedelapan, ada kalung permata dengan nama mastora. Yang kesembilan, ada kalung bersusun dengan nama tonang baranak. Kemudian 10, ada gelang lengan yang berbentuk burung, disebut dengan jimat lengan. Yang ke-11, ada gelang emas bersusun 3 dengan nama punto ode dan punto rea. Yang ke-12, ada gelang panjang dengan nama kalasu. Yang ke-13, ujung jempol kanan dihiasi kuku emas panjang melengkung yang disebut dengan sarung kuku. Dan yang terakhir, di bahu kiri disampingkan sapu tangan yang disebut dengan kida sanging. Ritual selanjutnya yaitu gendrang, di mana suami istri dalam pakaian pengantin datang bertandang ke rumah sanak saudara, kerabat, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya seperti guru ngaji. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan nasihat dan petunjuk dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian yang keempat, 14 atau yang terakhir, yaitu ada istilah lepas kalamu. Prosesi ini merupakan tanda berakhirnya segala rangkaian acara perkawinan yang ditandai dengan melepas semua aksesoris yang digunakan pada saat prosesi perkawinan seperti kalamu, panisir, dan medogura. Itulah tadi ritual-ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumbawa yang dibagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase bayi dan anak-anak, kemudian fase kedua ada fase remaja, dan ketiga ada fase dewasa. Semoga apa yang telah disampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gantu nara balik tanang lintim meluk yang silagi natali oling jendela sari. O kakak balong ate lain anta gantuna la sampetaku salam doa lemaku notang danotang panotang aduku sia marahuma ampas tanjung soda putih sengaruntung. O kakak pendi gamaku. O adi balong ate lain anta gantuna bayaku menansi andie kutunung petang sarawi lamataku noroa pandaku doat ngasih siate kemang yanu ngasih ate lakita nopo kasopo panglamin salamat sopo pang adi kiri aku kanan tu padu manyamanate. O adi sayang gamaku.